Perkenalkan, nama saya Rehana Nadia Putri dengan NIM 030152520. Perkenalkan, nama saya Audrey Nadia Kirana dengan NIM 03015252002. Perkenalkan, nama saya Nova Rahmawati dengan NIM 03015252016. Akad istisna adalah akad jual beli di mana pembeli memesan suatu barang kepada penjual atau pembuatnya dengan kriteria, bentuk, ukuran, dan spesifikasi yang sudah disepakati sejak awal. Barang tersebut belum tersedia saat akad dilakukan karena masih harus diproduksi atau dibuat terlebih dahulu. Nah, karakteristik akad istisna ini ada barang belum tersedia ketika akad karena harus dilakukan proses pembuatan dulu. Barang dibuat berdasarkan pemesanan, spesifikasi barang harus jelas, harga ditetapkan saat akad berlangsung. Syarat untuk akad istisna ini ada harga disepakati sejak awal saat akad, barang yang dipesan memiliki spesifikasi yang jelas dari ukurannya, jenis, jumlah, warna, dan modelnya. Menyepakati waktu penyerahan barangnya kapan. Bahan baku disediakan oleh pembuatnya. Barang merupakan hasil produksi atau pembuatannya. Nah, proses akad istisna ini pertama ada pemesanan mengajukan spesifikasi barang yang diinginkan. Kedua, produsen menyetujui pesanan tersebut. Ketiga, kedua belah pihak menyepakati harganya, kualitas, jumlah, dan waktu penyelesaiannya. Keempat, produsen mulai membuat barang sesuai pesanan. Kelima, setelah barang selesai, barang diserahkan kepada pemesan. Keenam, atau yang terakhir, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Setelah memahami pengertian akad istisna, sekarang saya akan menjelaskan beberapa contoh penerapan akad istisna dalam kehidupan sehari-hari agar mudah dipahami. Pertama, pemesanan kitchen set. Contoh pertama yaitu kitchen set. Kitchen set dibuat sesuai ukuran dan desain yang diinginkan pelanggan. Karena barangnya dibuat setelah dipesan, ini termasuk akad istisna. Kedua, pemesanan furnitur sesuai desain khusus. Contoh kedua adalah pemesanan furnitur sesuai desain khusus, misalnya memesan meja atau lemari dengan model sendiri. Pengrajin akan membuatnya setelah ada pesanan, jadi termasuk akad istisna. Ketiga, pemesanan rumah kepada pengembang. Contoh selanjutnya yaitu pemesanan rumah kepada pengembang. Rumah dibangun setelah ada kesepakatan antara pembeli dan pengembang, sehingga termasuk akad istisna. Yang keempat, pemesanan seragam sekolah atau perusahaan. Contoh terakhir adalah pemesanan seragam sekolah atau perusahaan. Seragam dibuat sesuai jumlah, ukuran, dan model yang telah disepakati. Karena dibuat setelah dipesan, ini juga termasuk akad istisna loh. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang akad salam. Secara bahasa, salam berarti mendahulukan atau memberikan pembayaran di muka. Secara istilah, akad salam adalah transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan secara tunai pada saat akad. Sedangkan barang yang diperjualkan diserahkan pada waktu yang akan datang sesuai perjanjian. Jadi, secara sederhana, akad salam adalah transaksi jual beli di mana pembeli membayar barang terlebih dahulu pada saat akad. Sedangkan barangnya baru akan diserahkan di kemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati. Dalam akad salam, semua spesifikasi barang seperti jenis, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahannya harus sudah jelas sejak awal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan akad salam agar kita lebih memahami manfaat dan tujuan dari akad tersebut. Tujuan akad salam adalah membantu penjual mendapatkan modal untuk memproduksi atau menyiapkan barang.
sementara pembeli mendapatkan kepastian bahwa barang yang diinginkan akan diterima sesuai yang disepakati. Supaya akad salam sah menurut syariat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama, harga barang harus dibayar lunas saat akad berlangsung. Kedua, jenis, berkualitas, ukuran, jumlah, dan spesifikasi barang harus dijelaskan dengan jelas. Ketiga, waktu dan tempat penyerahan barang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Keempat, barang yang diperjualbelikan bukan barang tertentu yang sudah ditunjuk, tetapi barang yang spesifikasinya jelas. Selanjutnya, untuk slide ini, agar lebih mudah dipahami, sekarang saya akan memberikan contoh akad salam yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh akad salam misalnya, seseorang pedagang memesan 100 kg beras kepada petani. Pedagang langsung membayar lunas hari ini, tetapi berasnya baru akan diserahkan setelah masa panen. Misalnya 3 bulan kemudian. Selama spesifikasi dan waktu penyerahan sudah jelas, maka transaksi tersebut termasuk akad salam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akad salam merupakan akad jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Akad ini banyak diterapkan dalam pembiayaan syariah, terutama pada sektor pertanian dan usaha produksi. Dalam akad salam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, pembayaran harus dilakukan secara penuh saat akad disepakati. Kedua, barang yang dipesan harus memiliki spesifikasi yang jelas, seperti jenis, ukuran, kualitas, jumlah, serta karakteristik lainnya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Ketiga, waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti agar kedua belah pihak mengetahui kapan barang akan diterima. Terakhir, barang yang dipesan bukan merupakan barang tertentu yang tidak dapat dijelaskan spesifikasinya. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik akad salam. Karakteristik akad salam yang pertama, pembayaran dilakukan penuh di muka dan barang diberikan kepada pembeli di waktu yang telah disepakati dari awal. Barang yang diperjualbelikan umumnya belum tersedia saat akad berlangsung, tetapi spesifikasinya harus dijelaskan secara lengkap dan rinci. Selain itu, akad salam memiliki batas waktu penyerahan yang jelas sehingga memberikan kepastian kepada pembeli dan kepada kedua belah pihak. Akad ini biasanya digunakan untuk pembelian hasil pertanian, perkebunan, atau produk lain yang membutuhkan waktu dan proses produksi. Selanjutnya, berikut adalah perbedaan antara akad salam dan akad istisna. Akad salam merupakan jual beli dengan pembayaran dilakukan lunas di awal, sedangkan barang diserahkan kemudian hari. Barang yang dipesan biasanya sudah memiliki spesifikasi yang jelas, seperti hasil panen. Tujuan akad salam adalah memberikan modal kepada penjual agar dapat menghasilkan atau menyediakan barang. Contohnya membeli 1 ton beras dengan pembayaran lunas saat akad, lalu beras diserahkan setelah panen. Sementara itu, akad istisna adalah jual beli berdasarkan pesanan, di mana barang harus dibuat terlebih dahulu sesuai spesifikasi yang disepakati. Pembayaran lebih fleksibel, bisa di awal, bertahap, atau setelah barang selesai. Contohnya adalah pemesanan lemari atau furniture yang dibuat sesuai keinginan pribadi. Meskipun berbeda, kedua akad ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama merupakan akad jual beli, barang diserahkan di kemudian hari, spesifikasi barang harus jelas, dan seluruh ketentuannya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Udah paham kan penjelasan tentang akad istisna dan akad salam dari kita? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.